Kepada para wisudawan, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan Anda meraih gelar ahli madya dan selamat berkarya dalam masyarakat untuk memenuhi langkah pengabdian lebih lanjut. Selanjutnya, saya ingatkan, hadapilah tantangan dengan kemampuan dan keterampilan yang selalu terasah dan tingkatkanlah diri dari waktu ke waktu. Semoga kebanggaan dari lulusan Amma dan Mala membawa para wisudawan menjadi hambanya yang syarat dengan maslahat. Jadilah alumni Amma dan Mala yang membanggakan dan selamat berkarya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Wahyono Aksan ST atas sambutan yang diberikan. Sambutan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Taufikur Rahman SE selaku Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Manggala Karta, yang saya hormati Direktur Amma Dharmala beserta segenap sivitas akademika, saya hormati segenap tamu dan mitra kerja dari Amma Dharmala, yang saya hormati orang tua dan wali dari saudara dan saudari, serta saya banggakan segenap saudara dan saudari yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka acara yang sangat penting, yaitu wisuda lulusan Akademi Manajemen Administrasi Amma Dharmala tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, atas nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan atas nama Kopertis Wilayah 5, saya mengucapkan selamat dan dengan penuh kebanggaan mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studi di Akademi Manajemen Administrasi Amma Dharmala tahun 2017 ini. Kepada orang tua dan wali dan keluarga wisudawan, saya juga turut bersyukur, berbahagia sekali mengucapkan selamat atas keberhasilan putra putrinya. Saya ucapkan selamat juga dan terima kasih kepada Akademi Manajemen Administrasi Amma Dharmala atas kerja kerasnya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa sehingga berhasil menyelesaikan studi dan menjalani proses wisuda pada pagi hari ini. Hadirin, khususnya wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, dengan predikat lulusan perguruan tinggi yang melekat pada diri saudara, tentu diharapkan melekat pula prinsip menjunjung tinggi kebenaran. Selain itu, seseorang yang telah lulus dari perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian yang saudara kuasai tidak dimanifestasikan ke dalam tindakan sosial, maka nilai dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak akan berguna. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus selalu dimanifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Para wisudawan, orang tua, wali, dan hadirin yang berbahagia, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa dan negara. Untuk itu, kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan. Hal ini seiring dengan visi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
untuk mendorong daya saing bangsa melalui pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil. Saya yakin Ahmad Dharma sampai saat ini telah berbuat banyak sehingga dapat menghasilkan lulusan, dan pada saat ini telah 12 kali wisuda. Para wisudawan dan orang tua wali serta hadirin yang saya hormati, dengan telah dilakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang telah mengubah ASEAN menjadi wilayah pergerakan barang yang bebas, pergerakan tenaga terampil, dan aliran modal, maka perguruan tinggi diharapkan dapat berperan aktif mencetak sumber daya manusia di berbagai bidang keahlian yang unggul, sehingga lulusannya akan lebih mudah berkiprah di dalam maupun di luar negeri, khususnya di lingkungan ASEAN. Dalam MEA tersebut diperlukan tenaga terampil berpendidikan tinggi yang bersertifikat lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing, yang sangat ditentukan setidaknya oleh 3 hal, yaitu academic skill, life skill, dan technical skill. Dengan memperhatikan hal tersebut, terakhir kami berpesan kepada segenap lulusan Ahmad Dharma, jadilah lulusan yang baik yang dapat membaktikan ilmu serta pengetahuan dan kemampuan yang telah saudara peroleh di kampus Ahmad Dharma ini untuk kepentingan masyarakat luas. Teruslah berbuat yang terbaik agar menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan alma mater, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Demikian sedikit sambutan yang saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh dosen Ahmad Dharma Yogyakarta, kepada yang kami hormati Dr. Bambang Sudarsono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Kabupaten Wilayah 5 Yogyakarta, Direktur Ahmad Dharma beserta jajarannya, pimpinan Yayasan Manggala Pratama dan anggota, pimpinan dan anggota senat akademik, para dosen Ahmad Dharma, para wisudawan, dan seluruh sivitas akademika yang saya banggakan dan saya cintai, dan para undangan yang berbahagia. Sebelumnya saya minta satu permohonan yang harus dilaksanakan oleh wisudawan. Tolong sekali, ini bukan ujian, tugas akhir. Tolong senyum sekali saja, senyum saja. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa berbangga karena di hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sebatas referensi. Kalau di bidang orasi ilmiah, saya bukan orang pintar, tapi sebatas referensi pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami. Dan tidak lupa saya minta maaf tadi terlambat. Saya jam 7:15 baru sampai Jogja lagi, karena kemarin malam saya sempat WA sama Bu Rita, Bu Direktur. Saya itu posisi dari di Jawa Timur, di Pacitan, juga sama dalam posisi memberikan promosi di depan wisudawan STK IPB dari Pacitan. Pastinya tadi disampaikan oleh Bapak Koordinator Kopertis tentang MEA. Ternyata saya sudah membahas tentang masyarakat Indonesia. Jadi saya harus mengubah referensi pada waktu ini secara singkat. Gini saja, Anda semuanya, saya pernah baca bahwa jurusan Anda Ahmad Dharma adalah jurusan dalam bidang
akademi manajemen dan administrasi. Di Indonesia ada sekitar 1.200 berapa jurusan yang sama-sama membuka dari universitas atau akademi yang membuka jurusan tersebut itu sekitar 1.200-an. Kalau MEA tadi sudah disampaikan oleh Bapak Taufik bahwa MEA adalah perdagangan bebas atau persaingan bebas di Asia. Sekarang kita tidak usah melihat Asia, yang di sekitar kita saja. Ternyata 1.200-an perguruan tinggi itu siap bersaing. Ya, Anda siap bersaing dengan mereka. Bayangkan saja jika 1.200 setiap tahun sudah menorehkan sekitar 100 saja. Berarti Anda bersaing dengan sekitar berapa itu? 120.000. Di mana Anda nanti di posisi itu? Mau seperti apa? 3 bulan yang lalu kita sempat mendengar di media elektronik bahwa jurusan manajemen administrasi merupakan jurusan yang paling banyak dibutuhkan karena apa? Bisa umum masuk dalam segala sisi. Tetapi karena posisi itu, Anda semuanya justru malah banyak bersaing. Jadi hari yang berbahagia ini saya harapkan menjadi hari yang terus berbahagia. Jangan sampai keluar dari ruangan ini Anda bertanya sama orang tua Anda atau wali Anda atau Anda, saya harus kerja di mana nanti? Saya mau jadi apa nanti? Jangan sampai. Karena apa? Anda harus percaya bahwa Ahmad dan Mawar ini sudah memberikan bekal kompetensi yang sesuai. Kalau saya mengatakan bekal kompetensi yang maksimal belum, karena tidak ada perguruan tinggi yang berani menjamin mempunyai menghasilkan kompetensi yang maksimal, tidak ada yang bisa menjamin itu, tapi membekali semaksimal mungkin. Tergantung Anda nanti bisa menerapkan kompetensi Anda itu di posisi mana. Yang paling penting itu, pernah suatu saat Profesor Habibie ditanya, Prof, Anda kok bisa pinternya seperti itu, bagaimana? Jawaban Prof Habibie, bagaimana Anda itu bisa berhasil seperti itu? Jawabannya singkat saja, bahwa orang yang berhasil adalah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan yang secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kemarin saya sempat bertanya kepada teman-teman sebentar di Malang, Anda kan dari Sulu itu Papua, makanannya sagu kan? Iya. Kemarin pada waktu sampai di Jogja makanannya nasi gimana? Berontak gak perutnya? Iya. Pak, kita adaptasinya selama 3 bulan paling tidak. Tapi ada teman juga, Pak, enggak, kita malah bisa makan nasi. Intinya apa? Pada waktu orang itu bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti mungkin dan sebaik mungkin, dia akan aman-aman saja. Aman-aman saja. Contohnya, ini ada masalah kumlat ini. Ketika kumlat itu dengan ujian, Anda masuk di perusahaan tes itu Anda dengan bapaknya, saya lulusan kumlot kok Pak, direktur dan lain-lain. Tapi kumlot itu akan menjadi sebuah kata-kata sia-sia jika Anda tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang nanti akan Anda terjun. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi swasta, ada yang jadi karyawan dan lain-lain. Silakan, bebas. Tetapi jika Anda tidak bisa beradaptasi dengan baik, nonsen, omong kosong. Jadi apa yang kita siapkan? Ya, saya cuplik aja. Profesor Slamet ya, kalau pernah mendengar Profesor Slamet PH itu, profesor di Indonesia yang mempunyai titel paling banyak. Mungkin di Jogja di UNJ 13 titel. Profesor apa, SMSC, SMS, ya, banyak sekali. Ada sekitar 13 titel dan tidak perlu dicatat semua. Ada apa? Untuk sertifikat dan lainnya malah merekodkannya, tulis. Dia bilang seperti ini, jika Anda nanti masuk dalam sebuah perusahaan, Anda masih dianggap ada di barang mentah. Barang mentah. Anda kalau dibilang masih seperti karet. Tapi pada waktu nanti
Anda bisa mengolah kompetensi, Anda bisa mengolah sebuah keunggulan dalam diri pribadi Anda bisa jadi sepatu, Anda bisa menjadi barang-barang yang berharga, tapi bisa juga Anda jadi barang-barang yang tidak berharga. Karena apa? Lokiran itu barang yang tidak bisa dipakai lagi. Jadi Anda semuanya ini ada sekitar 20 mahasiswa. Harapan dari kampus sudah memberikan kompetensi semaksimal mungkin. Nanti Anda lulus dari sini dengan predikat ahli media. Anda sampai di perusahaan, Anda harus bisa belajar. Pertama kali yang saya sampaikan adalah Anda nanti masuk di perusahaan itu, Anda bertanya, lingkungan di sini itu seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu langsung Anda terapkan pada diri Anda sendiri. Saya bisa enggak sampai situ? Kalau tidak bisa, berarti ada apa? Ada kesenjangan. Kesenjangan itu yang nanti harus Anda perbaiki. Mutlak di situ. Harus Anda perbaiki. Dalam sisi apa? Contohnya, ada yang di manajemen administrasi rumah sakit, ada kan ini, Di situ Anda nanti terjun di rumah sakit, pastinya Anda belajar di Yogyakarta sini akan berbeda jika Anda nanti pulang kampung. Lingkungannya jelas berbeda. Kalau di Yogyakarta, Anda bisa mengatakan Anda bisa memberikan argumen-argumen yang formal. Ini loh Pak, kalau berubah seperti ini, Anda bisa di situ. Tetapi pada waktu nanti Anda di daerah-daerah yang pelosok, di daerah yang nanti Anda di tempat yang daerah tertinggal, tidak bisa seperti itu. Itu dalam hal sikap. Yang kedua, dalam hal pengetahuan. Pengetahuan Anda nanti pada waktu Anda di daerah yang maju dengan daerah yang terpencil itu akan berbeda. Saya contohkan, saya pernah diundang menjadi mentor di salah satu daerah tertinggal. Saya kaget juga, perjalanan 2 km itu kalau pakai Google Map di sekitar 30 menit, ternyata saya sampai setengah hari karena naik kapal sampah. Di sana saya nggak bisa menerapkan yang namanya membangun sekolah adalah A, B, C, D, E. Dari referensi buku tidak bisa. Apa yang harus diterapkan? Faktor lingkungan ada. Nanti Anda kembali lagi ke lingkungan Anda, maka Anda harus menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap adat-adat dan lingkungan sekitarnya. Bisa? 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 Baik, ini mungkin legend dari yang saya tulis karena sudah saya bahas oleh Pak Taufik tentang MEA, Jadi saya harus membahas yang lainnya. Yang jelas dalam posisi ini, dalam posisi Anda sudah masuk dalam lingkungan yang memang harus Anda siapkan benar ini. Tolong, sikap harus Anda siapkan, kompetensi sikap Anda siapkan. Contohnya, sikap apa yang paling penting yang sekarang itu mulai hilang? Sikap integritas. Integritas itu dijaga banyak, jujur, loyal, bisa bekerja sama dan lain-lainnya. Yang kedua, aspek pengetahuan. Anda harus terus belajar. Ini bukan khatam, ini bukan lulus secara tamat dan lainnya, tapi ini adalah Anda sebagai wujud untuk membuka gerbang pengetahuan yang baru. Tidak pasti Anda nanti manajemen, administrasi rumah sakit, Anda kerja di rumah sakit itu juga tidak menutup kemungkinan Anda juga kerja di perusahaan. Ilmu baru lagi yang Anda pelajari. Tetapi niat, semangat itu yang sudah Anda dapatkan waktu kuliah itu ditingkatkan. Yang ketiga, Anda harus bisa menjalin, Anda harus bisa menentukan keterampilan yang luar biasa. Semakin Anda kerja di daerah tertinggal, maka keterampilan Anda semakin diuji. Saya juga pernah dulu main-main lah di daerah tertinggal itu. Saya tanya, ada bidan itu bisa
nyuntik bidan itu bisa melahirkan, melahirkan. Ada bidan juga memimpin rumah sakit, bidan itu dia overall, dia semuanya dipegang bidan itu. Padahal bidan tugasnya tidak itu. Tapi kan apa? Dia harus bisa. Di lingkungan itu tidak ada yang bisa. Ada juga nanti mungkin di rumah sakit atau di rumah sakit tertinggal itu ada perawat lulusan SD, perawat lulusan SMP, atau mungkin perawat yang tidak sekolah. Mereka harus bisa. Makanya nanti Anda lulus dari sini keluar yang memimpin sebuah rumah sakit atau sebagai pimpinan di sebuah rumah sakit, Anda harus bisa menjalin, meningkatkan, mengembangkan pola-pola keterampilan yang sudah Anda miliki. Akhirnya saya menghela nafas ini. Jadi Anda harapan saya nanti setelah ini kan kita bisa ketemu lagi, dengan Anda yang sudah berhasil. Saya tidak mau, dan mungkin kampus ini juga tidak menginginkan, apalagi yayasan dan lainnya, dosen dan lainnya, kita ketemu tapi Anda menjadi orang yang tidak sukses. Sebuah kebanggaan bagi alma mater sebagai yayasan dan lainnya, dosen dan lainnya, jika anak yang dia bimbing itu menjadi anak yang sukses. Seperti itu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktunya 15 menit, kurang tidak Bu Rita ini? Monggo sampai jam 12